perkenalkan, nama saya Lydia Deora Sabuah Tambun dengan NIM 25010300119 dari program studi teknik perkapalan. Nah, kali ini saya akan membuat video untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Pancasila saya, yaitu ujian tengah semester. Nah, selain itu, tujuan saya bikin video ini juga untuk mengajak teman-teman semua refleksi bareng nih tentang satu hal yang sudah sangat sering kita lupakan di kehidupan sehari kita, yaitu nilai-nilai Pancasila. Akhir-akhir ini banyak banget kasus bullying, intoleransi, ketidakadilan sosial yang terjadi di kehidupan masyarakat Indonesia kita. Nah, banyaknya kasus seperti bullying, intoleransi tersebut membuat saya dan teman-teman semua pasti bertanya-tanya, apakah nilai Pancasila masih hidup, masih ada, atau udah memudar ya seiring berjalannya waktu. Nah, jadi saya akan mengambil beberapa kasus terbaru yang terjadi di Indonesia ini untuk menjadi objek survei saya kali ini. Nah, jadi kali ini saya akan turun langsung nih ke lapangan buat bertanya-tanya kepada beberapa orang dan dengar pendapat mereka tentang kasus-kasus tersebut. Tenang aja, ini wawancara biasa kok, santai aja, nggak yang tegang-tegang kayak di berita-berita itu, nggak, santai, oke? Mau tahu kelanjutan dan keseruannya? Guys, jangan di skip. Let's go! Wah, tapi sepertinya kurang bagus nih pakai baju seperti ini, kurang melambangkan Indonesia. Yuk kita gas, ganti baju batik. Let's go. Permisi kakak. Siapa nih? Mau pergi ya kak? Baru datang. Maaf ganggu ya kak. Jadi saya Lydia Ya. dari Umrah. Oh, Tahu Umrah kak? tahu. Kampus ya? Iya kampus. Iya. Nah jadi saya di sini mau ini nih membuat video survei tentang Oh, video ya. ya tentang ini nih, saya ingin mengetahui tentang nilai Pancasila yang udah mudar di Indonesia. Nah jadi saya ingin tahu nih pendapat kakak kayak mana. Nah sebelumnya boleh tahu nih kakak namanya siapa? Oh, nama saya Ruth. Ruth, dari mana kak? Dari Bandung. Dari Bandung, jauh sekali ke Pinang ya? Berkunjung. Di Probolinggo. Boleh masuk aja, silakan. Oh. Di sini boleh. Iya. Oh boleh kak? Boleh. Makasih ya, Masuk Kak. aja, iya. Maaf ya, Sungguh berantakan di Iya, rumah, Kak. ya. Gak apa-apa nama-nama. Duduk Saya aja, balik duduk. ya, Silakan Kak. duduk. Ya. Maaf ya kak ya. Ada apa nih? Nah, jadi ini kak, saya ingin bertanya nih. Ya. Santai aja lah jawabnya. Ya. Jadi kan sekarang kan tahu lah kak ya, sekarang tuh banyak lah perdebatan di medsos tentang perbedaan suku, ras, agama apalagi ya. Oh, betul. Jadi menurut kakak, apakah masyarakat Indonesia ini masih punya rasa persatuan itu atau udah hilang ya? Ya, menurut saya sih secara umum persatuan masih ada ya. Contohnya kayak misalkan ada bencana alam, pasti kan orang menolong tanpa nanya latar belakang, apalagi agama. Iya Tapi ya mungkin konteks persatuan ini bisa jadi satu ujian gitu ya buat Iya. orang-orang. Mungkin kita juga di sini ini jadi bukti apa kita benar-benar persatuan ini hanya sebagai slogan atau sebagai nilai kehidupan yang bisa kita terapkan. Betul. Jadi seperti itu sih. Pernah nggak ya kak ngalamin kayak atau lihat lah orang jadi Apa itu? nggak menghargai perbedaan gitu? Pernah nggak kakak lihat? Bukan pernah lagi, kita semua main medsos kan ya, main kan? Iya main. Apalagi kalau lihat komentar orang itu, udah nggak ada filternya kan, betul nggak? Betul. Banyak yang ngejudge, banyak yang menghakimi. 100. Ya tapi sebenarnya sebagai mungkin sesama teman pun kalau beda pandangan bisa ribut ya nggak? Betul. Betul kan? Tapi ya mungkin kita bisa lihat ya, secara kemanusiaan sebenarnya kita tuh bisa menghormati pendapat orang lain, kita bisa menghargai pendapat orang lain. Kalau kita menghargai itu sebenarnya belum tentu kita setuju dengan pendapat itu, tapi dengan kita menghargai, kita menghormati pendapat setiap orang. Nah,
menurut kakak nih, kenapa ya kayak di Indonesia ini kak nilai rasa toleransi semakin turun, semakin Iya. hilang, kenapa gitu kak? Mungkin karena sebagian orang tuh lebih banyak mendengar ya daripada membalas. Karena Iya sih. kita bisa lihat kalau di media sosial lagi-lagi kadang bikin hidup kita tuh gampang gitu. Kalau di media sosial cuma berinteraksi di dalam, mungkin kita sepemikiran, kita jadi makin sulit gitu melihat dari sisi lain. Tapi ya mungkin dari nilai toleransi kan kita perlu belajar rendah hati ya. Karena dalam kerendah hatian ya kita bisa belajar saling ada satu empati gitu dengan setiap orang, seperti itu. Nah lagi nih kak, misalnya kak lihat atau dengar lah ya kak, lihat kasus tentang apa ya, tentang perpecahan, konflik antar warga. Nah itu gimana tuh? Apa yang kak rasakan, apa yang kak? Jujur sedih ya, Ya, sedih. kalau merasa itu sedih karena ini tuh membuat kita tuh jadi merasa jauh. Jadi kita tuh tapi di sisi lain ya konflik yang terjadi juga justru bisa jadi cerminan bagi kita. Jadi apakah kita mau tetap diam atau kita mau menjadi pembawa apa ya, damai gitu di lingkungan kita. Jadi khususnya kamu di kampus kan ya, kita bisa belajar jadi orang yang belajar pembawa damai di sekitar kita. Nah terakhir nih kak, apa nih kak kayak pesan-pesan lah untuk anak-anak muda supaya rasa toleransinya itu makin kuat gitu. Ya, sebenarnya Pancasila ini kita udah tahu kan, dari SD kita diajarin Pancasila dari 1 sampai 5, persatuan, Bhinneka Tunggal Ika, walaupun kita berbeda tapi kita tetap satu. Nah ini tuh bukan hanya sebenarnya menjadi teori belaka gitu, tapi benar-benar kita terapkan di dalam kehidupan kita, sehingga Pancasila ini benar-benar kita menjadi nilai kehidupan yang membawa Indonesia itu semakin maju. Keren sekali jawabannya. Terima kasih ya kak untuk pendapatnya, jawabannya, Makasih ya. sarannya, bantuannya. Iya. Terima kasih ya kak. Halo kakakku. Halo. Permisi kak, saya Lydia lagi ngerjain tugas ini nih. Ujian tengah semester mata kuliah Pancasila tentang tentang nilai Pancasila yang sedang memudar di Indonesia. Nah, boleh nggak saya ngobrol santai tentang ini? Boleh. Boleh dulu kak? Boleh. Oke. Nah, gini kak, mau bertanya nih, santai aja kak. Kalau kan pribadi, misal kak dengar kata Pancasila, apa nih yang kak pikirkan dulu? Kata Pancasila yang terlintas di pikiran aku itu adalah dasar negara. Pancasila itu kan dasar negara kita kan. Jadi Pancasila itu adalah panduan bagi kita bagaimana kita bisa menjadi orang yang hidup rukun, juga saling menghargai satu dengan yang lain. Gitu. Wow, keren banget. Nah, sekarang nih menurut kakak juga orang-orang Indonesia lah masih punya rasa empati nggak ya kak, atau rasa kemanusiaan gitu? Menurut aku ya masih ada sih harusnya. Tapi mungkin nggak sekuat dulu ya. Karena sekarang banyak orang lebih fokus ke dirinya sendiri, kurang memperhatikan orang lain. Tapi pasti masih ada. Mungkin hari ini kita nggak ngelihat aja. Tapi kamu sering lihat nggak kalau di Sering. Instagram? Biasanya orang dia nyampein rasa kemanusiaannya lewat video. Oh iya, sering sih kak, Iya kan? sering banget. Oke. Nah, akhir-akhir ini kan banyak kan kak kayak kasus bullying di kayak kemarin lah ada kasus di Bali yang dia bunuh diri karena kasus pembulian. Ya. Nah, itu tuh terjadi karena menurut kak, karena apa ya kak, entah apa karena hilangnya rasa kemanusiaan atau ya kenapa gitu menurut kakak? Oke. Kalau menurut aku ya, Ya. memang hilangnya rasa kemanusiaan juga. Kenapa? Karena kurang diajarkan lewat teladan. Kayak yang tadi aku bilang itu kan, orang lebih fokus kepada dirinya sendiri. Sekarang lebih fokus kepada digital. Digital itu buat orang jadi fokus kepada dirinya sendiri, kurang memperhatikan orang lain. Itu rasa kemanusiaannya jadinya kurang, karena kurang bersosialisasi. Jadi itu yang menyebabkan kasus bullying itu. Iya. Dan boleh nggak kak kasih pesan-kesan lah untuk generasi muda, gimana apa biar nilai Pancasila itu selalu hidup di sekitar kita. Oke.
supaya nilai Pancasila semakin hidup, Ya. kita mulai dari hal-hal yang kecil. Oke. Contohnya kita bisa menyapa orang. Kalau misalnya kita lihat teman kita kesulitan, bisa kita bantu. Jangan cuek sama keadaan di sekitar kita. Kalau kita punya rasa peduli sedikit aja, pasti nilai kemanusiaan itu akan semakin terlihat di antara kita. Gitu Kak? Ya, Cukup? cukup. Oke, makasih banyak ya Kak. Wow, dari obrolan dan wawancara barusan kita banyak banget dengar pendapat menarik, berbagai pendapat menarik. Ada yang bilang Pancasila masih hidup, tapi kitanya yang lupa untuk menerapkannya. Padahal nilai persatuan, kemanusiaan, dan keadilan itu bukan cuma menjadi hafalan kita sehari-hari, tapi juga sebagai pedoman kita untuk hidup berdampingan dengan damai. Jadi, yuk kita mulai dari hal kecil. Dengan apa? Mulai dari bantu orang tanpa harus nunggu imbalan, sapa orang tanpa pandang status, dan hargai perbedaan tanpa baper, tanpa bawa perasaan. Karena kalau bukan kita yang hidupin Pancasila, siapa lagi? Oke, saya Lydia Deorasa Buat Tambun pamit undur diri. Ingat, jangan cuma hafal Pancasila, tapi tunjukin dalam tindakan nyata. Bye-bye. Ingat ya, jangan cuma dihafal, tapi tunjukin dalam tindakan nyata. Let's go.